Selamat pagi, saya Pini Delpiarina dan Saya Amelia Rizkina. kami dari kelas 12 Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran 1. Berdasarkan tugas PPKN, di sini kami akan menginformasikan mengenai sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Sejak digulirkannya liberasi ekonomi oleh Adam Smith sekitar abad ke-15, telah melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan aktivitas perdagangannya ke berbagai negara. Mulai abad ke-20, paham liberal mulai banyak dianut oleh negara-negara di dunia, terutama negara maju. Hal ini membuat globalisasi ekonomi makin mempercepat perluasan jangkauannya ke semua tingkatan negara, mulai dari negara maju sampai negara berkembang seperti Indonesia. Ya, benar sekali. Globalisasi ekonomi lebih sering dikendalikan oleh negara-negara maju, sedangkan negara-negara berkembang kurang diberikan ruang untuk memperkuat perekonomiannya. Keberadaan lembaga-lembaga ekonomi dunia seperti IMF atau International Monetary Fund, Bank Dunia atau World Bank, dan WTO atau World Trade Organization masih kurang bisa memihak kepentingan di negara-negara yang masih berkembang. Hal tersebut dikarenakan tiga lembaga tersebut selama ini selalu berada di bawah penguasaan negara-negara maju. Akibatnya, semua kebijakan selalu memihak kepentingan terhadap negara-negara maju. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan iptek dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu kiranya segera diwujudkan hal-hal seperti: Yang pertama, sistem ekonomi mesti dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Yang kedua, pertanian yang memang harus dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Yang ketiga, industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Yang keempat, diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya, segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak haruslah bersifat murah dan terjangkau. Yang kelima, tidak bergantung kepada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, dan WTO. Yang terakhir, diharuskan dapat mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Baiklah, sekian dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat ditelaah dengan baik. apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya Amelia Rizkina Dan saya Pini Delpiarina pamit undur diri dan sampai jumpa.